masih ada kesempatan seperti itu ya. Tapi emang kalau dengan Angela tadi juga kita udah ngomong ya, buat Burn Express tuh kadang-kadang pakai Leslie, dan kombonya kalau kita bisa pakai Leslie buat lebih kiting lagi juga bisa jadi masalah buat EVOS Icon. Jadi emang bandnya sih masuk akal banget. Oke, band Angela. Dan sekarang optional sih sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang first and second ini penting banget. Tapi Joy dilepas itu dia pilihan untuk first pick itu ada di Valen dan juga di Joy dan Arlott yang kembali masuk untuk di pick. Dan Arlott adalah hero yang bisa di flex sejauh ini, roamer, explainer. Iya. Dua posisi yang memang selalu dipegang oleh Arlott sekarang, dan dia juga cukup tebal ya. Digabung lagi ya, sekali lagi masih ada Brave Smite 5% HP setiap 5 second. Namun ada jawabannya ternyata. Digi diambil bersama dengan Fredrin. Fredrin pun sementara waktu masih flex juga. Kalau mau sustain pakai di explainer. Kalau memang mau main di garis depan, dia bisa karena di belakangnya ada support damage. Fredrin ini juga bisa ganti-ganti emblem ya, bisa Brave Smite kalau mau lebih tebal. Kemarin kita lihat kalau di lane, kalau di EXP lane biasanya Fredrinnya juga pakai Concussive Blast buat mastiin dia bisa lebih control wave juga. Dan sekarang melawan Joy, melawan Arlott, hero-hero yang mobile seperti ini nih, yang bisa bergerak dengan cepat, tauntnya tuh bakal berguna banget buat tim Burn X Flash. Dan ternyata solusi dari EVOS Icon adalah Krite menggunakan Melissa. Iya, ini Doma ya dengan Melissa dia nantinya. Jadi marksmannya langsung di open untuk EVOS Icon. Interesting untuk melihat hal-hal seperti ini. Karena jungler sejauh ini kita tahu lah, Joy juga bisa ditaruh kan sebagai explainer, atau kemungkinan ya kalau melihat MPL juga yang pertama, Joy ini rata-rata masuk sebagai jungler. Namun respect ban, Hayabusa juga di ban. Jauh kita lihat ya, sangat respect EVOS Icon. Mereka tidak ingin ada assassin yang terlepas. Dan kita melihat Link, Hayabusa, Lancelot bahkan bisa ini bakal masuk Lancelot mungkin di band yang kelima buat EVOS Icon. Karena itu adalah 3 hero yang lagi naik bersama dengan Fanny, 4 kalau kita bilang buat assassin. Dengan adanya emblem terbaru mereka kan, Lethal Ignition bisa dipakai Hayabusa, Fanny juga pakai Lethal Ignition sekarang. Dan Yves ditutup oleh Burn X Flash melihat belum adanya mid laner dari EVOS Icon. Tapi aku bisa bilang masih ada Kadita juga sih. Cuman ya udah diambil, maksudnya diginya udah diambil. Iya, jadi bisa ketolong ya. Dan seperti prediksi Om Wawa, Lancelot pun keluar, hero yang mobile banget, potensi outputnya tinggi, dan juga bisa secure objektif netral dengan cepat. Jadi kayaknya itu langsung diamankan aja oleh EVOS Icon. Dan ban Yves juga bagus banget ya buat Burn X Flash, karena biarpun dengan Digi, dengan slownya Yves itu bisa di spam ya, bisa dipakai terus-terusan. Jadi nggak ada ulti besar yang bisa di cancel langsung menggunakan time journey-nya. Yes, dan Faramis di ban juga. Tadi kira Faramis mau dikasih ya, karena Faramis kalau dikasih pun bisa di copy nanti. Bakal ada 2 cold altar yang bisa dimainkan. Jadi PR besar sekarang untuk EVOS Icon, mereka bakal mainin jungler seperti apa nih, karena assassin mereka yang tutup sendiri. 4 assassin terbaik setelah patch. Jadi fighter tank kemungkinan besar sekali akan diambil oleh EVOS Icon. Martis kah salah satunya? Atau ada yang berbeda juga ya? Karena ya pilihan-pilihan flex seperti inilah yang merepotkan. Bahkan hero dari si Ivan juga kan di ban tuh. Hero-hero suppressnya dia, Kaja, Franco lagi ditutup. Dan Baxia. Apakah Baxia adalah kata kunci sekarang? Kita melihat perform Baxia di MPL ID minggu yang pertama. Dan itu emang bagus banget ya Om, rotasi dengan cepat banget, with clear jungle yang bagus, dan gengnya tuh bisa berkali-kali. Dan kalau emang meta sekarang yang sangat mengunggulkan regenerasi ya, healing dan shielding, pasif Baxia tuh bagus banget buat nurunin sampai 50% ya. Ya, dia ibarat udah free lah Dominance Ice ya kan, atau mungkin free dari NOD juga. Karena dulu kan sempat 30%, Baxia 50% di nerf tuh karena lawannya selalu Esmeralda, begitu Esmeralda ada, Baxia-nya ada. Aduh, kesel kan. Di nerf 30%, gak laku Baxia. Sekarang balik lagi 50% dengan emblem set yang lebih bagus juga. Bisa bawa Season Hunter, dia bisa lebih tebal dengan pakai tank emblem. Jadi ya balik lagi Baxia-nya. Sekarang buat tim Burn X Flash ada Beatrix, ada Lapu-Lapu juga. Jadi tim fight ini solid banget. Tapi masalahnya apakah akan dikasih tim fight yang rapi ya? Karena kita kalau lihat komposisi dari EVOS Icon ini, ada Baxia, ada Arlott, ada Joy. Ini Joy-nya kemungkinan juga bisa masuk ke jungle lagi. Ini kemarin kayaknya kita lihat Super Ken ya. Menggunakan Joy ini nih, backline-nya nggak pernah aman sih. Ini kemungkinan Arlott roamer, Joy XP, Baxia jungler. Arlott mid? Mungkin Kemarin sempat keluar ya Arlott mid? Ada Arlott mid, tapi kayak gak main juga ya. Sulit ya. Tidak berhasil. Sulit ya. Dan Farsha, pilihan terbaik mungkin ya, terakhir untuk EVOS Icon. Yap,
Kalau nggak ada Valentina, nggak ada Yves, Farsa masih oke. Dan dari sini ya langsung kelihatan EVOS Icon tuh pick off potentialnya lebih tinggi. Di early game ini bakal ada combo roomnya kemungkinan besar bakal ada Baxia dan Farsa bareng-bareng kan muter-muter. Dan Van menggunakan Arlott ini pasti jadi potensi pick off, potensi geng yang kuat banget di early game. Ya, aku nunggu untuk early aggression yang bisa dimainkan oleh EVOS Icon ya. Karena ya punya Baxia, ini wajib untuk memaksimalkan kecepatan dia, mobilitas dia. Punya Parsha juga Wings by Wings ya untuk nemenin Baxia di belakang. Yes, teman-teman, dan itulah tadi seluruh BNNP kita sudah menyelesaikan. Kita juga sudah mendengarkan bagaimana Om Wawa dan juga Arasi membahas dengan sangat luar biasa detail. That's why I love them both. You guys so good. Dan nampaknya saya juga sudah melihat kedua caster ganteng dan cantik ini sudah bersiap-siap. Kalau begitu kita akan langsung saja memulai pertandingan pertama. Burn X Flash versus EVOS Icon. Langsung saja silahkan Ranger Emas dan juga Cipi. Alright, thank you so much Thank untuk you. Om kita sebentar ada Masker, Arashi dan juga Om Wawa. Yap. Dan buat kalian semua kita lihat sudah ada 10 hero yang sudah dipilih untuk kedua belah tim. Dan tentunya kali ini para caster kalian yang akan menemani kalian semua ada aku Ranger Mas dan juga Ada Bartoku. Cipi tentunya yang akan menemani kalian di sore hari ini tentunya ya. Yes, benar banget Cipi. Dan tentunya kali ini walaupun kalau kita tahu Ivan itu sebenarnya udah ada di EVOS Legends. Yep. Tapi untuk prediksi kali ini aku tetap menuju ke arah EVOS Icon. Me too. EVOS Icon too strong sih. Kita tahu betul bagaimana dia bisa masuk ke babak challenge final kayak kali ini ya. Yes, Itu benar benar-benar banyak banget obstacle yang sudah mereka lalui hingga dengan akhirnya bisa dibilang ini strong line up mereka untuk menyikapi teman-teman Burn X Flash dengan 5 hero yang bisa dibilang belum boleh untuk di underestimate sih karena Burn X Flash juga punya gameplay yang benar-benar bagus banget Ranger Mas. Tapi yang harus aku perhatikan adalah mereka akan berubah gameplay mereka. Tidak ada lagi Faramis dan kali ini kita langsung ke match pertama pembuka Challenge Series. Masih di Snapdragon Pro Series ESL bersama dengan Ranger Master juga. Ada Cipi tentunya dan sudah terpantau persebaran masing-masing hero mereka di area sisi laning phase dengan kita tahu betul ya dari karakteristik jungler yang mereka miliki ini sama-sama jungler durability antara dari sisi Fredrin dan juga Baxi yang digunakan oleh Sutsujin. Jadi tempo yang bakal mereka bawa nantinya akan mungkin ketemu di area sisi ketika Turtle atau mungkin ke area merusuh ke area jungler. Tapi ini agak cukup unik ketika dari seorang Susujin berhasil menggunakan satu buah retributionnya terlebih dahulu dan dia lebih fokus menuju ke arah jungle yang dimiliki dari Burn X Flash, mencoba untuk mendapatkan satu sosok orange buff, tapi nampaknya agak sedikit terlambat. Dari semua, kayaknya dia lebih sadar kalau misalnya EVOS Icon ini akan coba invite ke arah jungle-nya. Tapi melihat pergerakan dari Ivan, memang power dari Arlott ini berada di early. Dia punya sustain, dia punya damage yang cukup, walaupun Final Slash-nya nanti bisa dibilang adalah salah satu sosok yang mengaktifkan time journey nantinya. Yap, itu dia bisa dibilang ya ada connect sisi yang bisa dimaksimalkan juga. Tapi menariknya ada dua Burst Might di sini yang diamankan oleh dua pemain dari Burn X Flash. Kita tahu betul bagaimana damage yang nanti diberikan. Akan ada 5% tambahan HP yang membuat dua hero tersebut nantinya akan tebal ketika mereka bakal join di area team fight. Dan ini yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman dari EVOS Icon karena ada dua player juga bisa dibilang dengan Lethal Ignitions-nya ini bisa memberikan damage burst yang maksimal terlebih lagi ketika item yang sudah mumpuni nanti mulai dikantongi di menit pertama menuju menit kedua. Sejauh mata memandang masih belum ada inisiasi team fight yang tercipta. Walaupun ATM kali ini berbahaya banget, coba di solo pick up. Dapatkan ada first blood kali ini oleh seorang Veldora. First blood didapatkan oleh EVOS Icon. Para pasukan dari EVOS Icon mereka udah mulai mengungguli. Yang jadi pertanyaan adalah ATM, dia belum level 4, dia masuk, dia mencoba untuk melakukan zoning out atau mengamankan Turtle untuk para pasukan Burn X Flash. Itu malah menjadi korban. Pertama dia nggak punya Brave Fighters. For what? Untuk apa? Dan sekarang malah kesempatan untuk Sutsujin, dia nggak gunain retributionnya dan dia bahkan bisa mendapatkan power pump di early game seperti ini. Cuma berhasil mendapatkan dengan sangat pasti, hampir saja ter-take down. Tapi di arah bottom lane masih mau lebih, ada Ivan. Time journey ini dia chip yang gue udah bilang kalau dia akan men-trigger. Tapi Final Slash dibuka, Donna still survive, Pride. Apakah mencoba melakukan following up? Dan ternyata mereka berhasil selamat di bottom lane. Siket bakal coba untuk dimajuin karir depan, tapi lihat masih coba untuk mulai di forward lagi dengan Ekran yang mundur karir belakang ini milik kalian EVOS Icon. Dan Siket nggak mau terlalu maju. Mereka bakal coba untuk reset lagi mundur karir belakang, mengingat yang seperti yang dibahas tadi, Burn X Flash mereka berada di posisi yang sangat tidak diuntungkan, mengingat adanya point first blood dan juga dari area objektif Turtle yang berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Yang membuat teman-teman dari Burn X Flash mereka pulang dengan tangan kosong, mereka harus reset lagi, tempo yang mau
mau mereka bawa ini nggak boleh sampai ke bawah sama alur yang di-create oleh teman-teman dari EVOS Icon. Karena mereka penuh akan perhitungan, terlebih lagi setup mereka juga udah pasti banget terpantau di area si mid lane untuk memberikan serangan kejutan dengan ada satu Baksha Oh my god, Final Slash dikeluarkan bak satu membuat kill. Didapatkan Siket. Kali ini memang kita tahu sosok Siket adalah sosok yang bisa melakukan kontrol terhadap mid lane, bisa melakukan kontrol terhadap team fight, dan bahkan itu dia makanya aku sedikit penasaran kenapa mereka menutup sendiri Faramisya, padahal dengan posisi seperti ini walaupun aku tahu Doma punya power dengan adanya sosok area of effect yang dia miliki, cuma balik lagi Burn Express itu power di sana. Itu dia berarti tandanya power di satu team fight. Tapi Ivan masih bisa selamat di depan sana. Seperempat Tara terakhir Flicker mau nggak mau dikeluarkan dan Clyde standby on position. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika buying time yang dilakukan Ivan kali ini membuat Susuji mendapatkan purple buff dengan pasti valid fix, no debat. yes, at least ya ada satu buah pertukaran, tapi lihat di area sisi lain sudah ada satu buah 1v1 situations antara ATM dan juga Valdora yang membuat Valdora pun tumbang seketika, tapi bakal dibayar lagi. Dengan ada satu buah inisiasi dari pemain-pemain ber-X-Flash yang pasti mengarah ke area objektif Turtle yang kedua. Sutsujin yang kehilangan visions dan juga kawan-kawannya bakal coba untuk di-all-in dengan damage yang diberikan oleh 4 pemain dari ber-X-Flash dan satu pemain lagi dari EVOS Icon. 3 total objektif berhasil dikantongi dengan adanya satu turtle dan 2 nyawa. Ini sebenarnya bisa ngebayar sih dari banyaknya kerugian. Oh my Tapi lihat, god, Tamila Prefectus garis depan mencoba mendapatkan Ivan. Ivan tertekno begitu saja, Clyde gak bisa menyelamatkan para pembuff dari para pasukan EVOS Icon. Mereka harus mundur sejenak. Cuma kembali mengembalikan keadaan bahkan ATM. Walaupun dia terkena first blood di arah top lane, tapi dia membalaskan utangnya dengan mendapatkan solo pick off. Dia mendapatkan zoning out. Lihat 3 poin kill yang sangat mahal. Donat masih mau lebih. One man situation. Doma! Masih menjala. Inspire-nya mengaktif. Membuat Doma berhasil selamat. Bahkan dia mencoba untuk melakukan outplay. Akankah terjadi? Outplay 4 versus 1 dan Doma masih selamat. Doma still survive in the bottom ya lane. satu untuk nothing. Ini satu buah kompensasi yang dilakukan oleh Doma atas hilangnya beberapa objektif yang sebetulnya dibayarkan oleh Burn X-Flash. Pertarungan semakin sengit, bahkan dari area sisi poin ekonomi juga sudah mulai terlihat equal di menit kelima. Item-item pecahan dan krusial juga udah mulai diamankan dan bahkan udah mulai tercipta juga dengan adanya beberapa item pasti yang dikantongi oleh seorang Doma tentunya yang bakal ngamanin karya basic attack. Kita tahu betul bagaimana Corson Sight ini menjadi item andal untuk Doma sendiri dan ini masih menit ke-6 sebetulnya. Darknet Armor juga bahkan harus dikantongi oleh seorang Sutsujin karena memang damage yang diberikan oleh Donut juga harus perlu di-respect. Dan sejauh mata memandang di menit ke-6 setup team fight kembali bakal coba untuk di hold terlebih dahulu, belum ada yang di-create walaupun memang ternak dari bom-bom yang dibuka oleh seorang Day7 ini udah mulai mengganggu sebetulnya visions dari EVOS Icon. Sudah memantau pergerakan dari satu hero penting dari Burn X-Flash juga yaitu Siket dengan comfort hero-nya Valentina yang bisa ngegangguin tipikal hero yang dimiliki oleh EVOS Icon yaitu bisa dibilang melee hero yang mereka pilih. Tapi Blade of Despair menjadi prioritas ya yang dimiliki oleh Beatrix. Tapi itu mungkin harus menjadi satu sosok yang diperhatikan ATM. Prefect langsung dibuka begitu saja. Veldora membuy time. Ternyata itu adalah strategi untuk membuka Prefect untuk tidak ke Clyde. Aduh, retribution akan coba terjadi. Kali Super Sema melawan Sutsujin. Gagal mendapatkan Wonder Retribution for Super Sema. Berhasil mendapatkan satu sosok turtle yang sangat mahal. Zoning out Veldora nampaknya sia-sia. Tapi lihat Rocket Bennett membuat Doma hampir sakaratul maut. Hampir ter-takedown para EVOS Icon. Sang macan putih. Kali ini mereka benar-benar dikurung dalam hutannya sendiri. Bermain tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Doma yang dominasi di arah bottom lane. Kali ini malah di zoning out. Doma gak bisa menyelamatkan turret pertamanya. Direlakan, diikhlaskan begitu saja. Yes, finally ada satu buah objektif turret yang berhasil disecure oleh kawan-kawan dari Burn X-Flash. Bagaimana pola permainan agresif yang dibawa EVOS Icon dibalaskan lagi dengan agresivitas yang dibawa konsisten oleh Burn X-Flash setelah turtle terakhir tadi mereka secure. Bahkan tidak main-main, mereka bakal coba untuk memanage wave minion mereka juga untuk memasuki ke area outer turret lainnya yang masih tersisa dari anak-anak EVOS Icon yang sudah mulai terganggu sebetulnya dengan adanya beberapa time boom yang sudah ditebar oleh Day7 dengan adanya emblem Impurity yang sedang mereka miliki. Dan 58 detik lagi menuju kurun waktu Lord yang masih cukup lama. Ini bakal coba untuk dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebetulnya Burn X-Flash untuk berada di area zona pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Icon. Seperti yang bakal kita pantau, mereka bakal coba untuk fokus. Oh my god, Final Attack dikeluarkan. Menuju ke arah belakang Final Slays. Tapi ternyata time journey is not the day. Ivan yang bakal harus ter-take down. Breaker from Donut. Tapi
point kill. Di arah belakang sana, Doma mencoba untuk dominasi. Damage yang diberikan terlalu sakit. Super Sema, where are you, Kaldora? Koi? Gak boleh pulang. Mau jadi Koi yang dapatkan. Super Sema. Oh my god, dia bisa pulang. Tapi Doma gak melepaskan begitu saja. Tidak ada lagi sekarang gelembung berlindung untuk seorang Doma. Mereka belum keluarkan dan bahkan ATM memilih untuk mundur. Terlalu sakit Doma memberikan damage per second. Doma bisa dibilang sosok yang menyelamatkan EVOS Icon di tim fight top lane JP. Yes, nggak cuma seorang Doma, tapi bagaimana Veldora juga yang akhirnya berinisiasi untuk melakukan dive in karya objektif turret, ditambah lagi dengan dekontribusi damage yang akhirnya datang juga dari follow up pemain-pemain EVOS Icon which is Doma dan kawan-kawan. Itu membuat akhirnya dua pemain Burn X Flash harus tewas tanpa dia pertukaran. Walaupun memang belum bisa ditukarkan lagi dengan area objektif turret, jadi EVOS Icon belum bisa terlalu berpuas begitu saja mengingat Lord yang pertama juga udah mulai spawn. Bahkan teman-teman dari Burn X Flash, mereka sudah mulai coba untuk memancing keributan, memancing anak-anak EVOS Icon untuk memerangkan di area sisi lini yang cukup krusial. Dan bahkan Sutsujin sudah mulai ter-pick off Oh, dengan adanya damage yang diberikan. terperangkap. Previsor, Sutsujin, Masih bisa tahan. dia following up. Ivan, pada saat dikeluarkan tapi Super Sema still survive. Satu titik, Federal Strike dan absorb damage masih menyelamatkan Super Sema. Lagi-lagi Super Sema, walaupun dia sakarat dalam maut, tapi kali ini Super Sema masih selamat. Dan membuat EVOS Icon buying time. Tidak ada lot yang terlalu terburu-buru, tidak ada lot yang bisa didapatkan Burn Express, tapi di sisi lain EVOS Icon mereka benar-benar punya Doma. Gak terlalu penting kali ini sekarang gimana caranya mereka dapetin Lord terburu-buru, tapi yang penting adalah gimana caranya mereka sustain, mereka membuat Doma itu tidak ditumbangkan. Ingat, ATM bisa fokus ke arah Doma, tapi dari pilihan utama, Ivan pada saat keluarkan, dan Retribution Ball Super Sema berhasil didapatkan kali ini. Dan para pasukan dari EVOS Icon mereka harus kehilangan seorang Doma, terlalu sakit yang bisa diberikan, tidak bisa ditahan kembali. Donan melakukan flanking, tembakan peringatan, membuat Sutsujin mundur ke arah belakang, tapi ternyata Renar Apathy from Donut gagal mendapatkan point kill tambahan. Wow, 3 tukar 2 retributions yang on point coming from Super Sema sebelum dia terpick off itu merupakan jadi salah satu poin positif buat teman-teman dari Burn X Flash untuk kembali mengamankan karya sektor bangunan turret yang dimiliki oleh Burn X Flash, oleh EVOS Icon sorry. Dan bahkan dengan adanya posisi seperti ini, Donut udah bisa harus dipantau terus sih, karena dengan adanya space yang diberikan, positioning dia juga untuk menghindar dari serangan yang datang dari Veldora. Kita tahu betul bagaimana posisi dari Veldora itu sendiri selalu menyorotkan matanya ke area Donut. Ini yang membuat Donut udah mulai harus banget diwaspadai oleh teman-teman dari EVOS Icon sih. Terlebih lagi di Lord yang pertama ini bisa langsung sepaket dengan semua outer turret yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Icon, gak menutup kemungkinan ini juga bisa menembus pertahanan karya inti atau bahkan inner turret yang teman-teman EVOS Icon miliki. Jangan dilakukan. Do not. Ya, jadi bisa dibilang para pasukan dari EVOS Icon mulai udah harus fokus gimana caranya dia memancing time journey tanpa harus all in. Oke. Satu, karena dari tadi final slash dari Ivan itu bagus tapi mereka di cancel dengan time journey. Dan dari sosok seorang D7, dia nggak rugi, dia nggak mau mikir banyak hal. Yang penting dia selamatin timnya. Dia bisa membuat timnya sustain dalam team fight. Time journey-nya keluar atau apapun yang keluar, dia nggak masalah. Dan menurut aku kalau mereka udah tetap fokus ke arah belakang, ini akan cukup sulit. Mungkin arah belakang bisa digapai sama Krite. Jadi permainan EVOS Icon winning condition yang dia punya saat ini adalah gimana mereka bisa ngeburn semua Burn Express itu front to back. Kalau mereka langsung main dari arah backline, ini terlalu kuat sisi dari Burn Express. Mereka punya Feather Extract juga, mereka juga punya Time Journey. Itu nggak adil dan bahkan kita juga bisa melihat di mana item build udah menuju ke arah Hunter Strike sebentar lagi untuk dari sisi Burn Express Beatrix-nya. Dia udah punya satu bar Retribution Super Sema, kembali didapatkan pada Slash, lagi dan lagi Time Journey for Semi Day. Tapi Ivan mau gak mau harus mengeluarkan flicker untuk mundur, itu dia. Kalau mereka selalu bermain menuju ke arah backline berat. Ini informasi yang penting banget sih. Ivan udah nggak ada lagi flicker, tidak ada lagi nantinya setup atau bahkan escape Nggak ada final mechanism. slash. Yang bisa dikeluarkan. Ditambah lagi kalau ngomongin Gold Earth leaderboard kali ini berhasil diamankan oleh Donut. Donut dapetin space yang luas banget sih. Dengan adanya dua objektif turtle, dengan ada posisi seperti ini mereka bisa maksimalin banget repus landingnya juga yang menguntungkan banget buat seorang Donut yang tadi kita lihat juga udah jadi Blood of Despair dan juga has Claw, salah satu item defensif yang mungkin bakal membantu Donut nantinya untuk bisa memberikan damage. Tambah lagi dengan daya gap level di angka 1, ini mungkin yang membuat EVOS Icon udah harus mulai memutar otak. Mungkin inisiasi mainin karya leaning jauh dengan ada mobilitas yang dimiliki oleh seorang Joy seperti yang kita lihat di area bottom lane.
jadi salah satu momen yang bisa dilakukan walaupun memang udah pasti bakal ada satu pemain juga yang diutus untuk meng-clear karya objektif tersebut. Tapi Lord yang kedua nampaknya sudah mulai dimaksimalkan dengan adanya pokingan yang datang dari Super Sema, disusul lagi dengan adanya Donut dan juga D7 yang sebetulnya menyulitkan EVOS Icon. Ini adalah time boomnya D7 sih. Oke, tapi Level Estek telah dikeluarkan begitu saja. Menuju ke arah belakang, ATM. ada Doma, ATM memaksa ditumbangkan dan ini dia yang akan coba disampaikan dengan ada time journey yang dipaksa. One last Dapat hit. kill satu poin kill sangat mahal. Tapi Eldora. Tony ingat Propel Dora. Donat kali ini harus dihilangkan, tapi ternyata Retribution tetap di tangan Netflix. What? Setidaknya sosok dari Super Sema melakukan tugasnya dengan baik, walaupun dengan seluruh halangan yang ada, dia berhasil mendapatkan Retribution. Memang jungler sekarang sosok Retribution itu adalah penentu, mungkin penentu kemenangan, penentu team fight. Kita benar-benar dihadapi dengan meta gimana caranya jungler punya power of Retribution. Sepenting itu dari sosok Super Sema, dia benar-benar membuktikan kalau dia adalah sosok yang harus diperhatikan. Tapi Ivan kayaknya masih belum mampu untuk menuju ke arah belakang. Masih ada sosok yang cukup mahal, yaitu masih ada Digi. Hitungannya, time journey memang belum ada. Tapi para pasukan dari EVOS Icon, mereka mau nggak mau ini kondisi yang mereka punya adalah sekarang gimana caranya dengan basic attack Doma aja mereka bisa memancing time journey. Itu cukup di situ. Jangan sampai gunain source skill yang terlalu mahal. Jangan sampai ngeluarin utility seperti flicker yang terlalu mahal. Biarkan Doma yang men-trigger. That's why mereka harus siap korbankan Sutsujin. Itu dia, Sutsujin akan menjadi satu tumbal proyek untuk menjadi badan juga dari pemain-pemain EVOS Icon. Nah, Tapi time Doma, journey ini yang gue bilang. Basic attack yang trigger, no time journey, this is team fight. ATM. Harusnya untuk EVOS Icon, mereka harus memaksa mendapatkan Last hit. satu. ACM tertikam dan ditukar untuk dengan seorang Ivan. Federasi One more, tidak ada lagi Donut. yang bisa melindungi. Tapi Donut Ferrari Koi, double kill didapatkan. Dan tidak ada lagi time journey. This is the time. This is the time yang gue bilang kalau mereka harus memancing time journey dengan basic attack. Bukan dengan source skill, bukan dengan seluruh utility. Yes. Dan worth it. Satu tukar dua. at least ada dua pemain. Masih ada asa dan harapan buat pemain dari EVOS Icon. Dengan adanya trigger dari time journey yang seperti sudah dibahas oleh Ranger Mas. Yang di follow up dengan adanya models yang di pop up oleh Doma. Dua pemain down dan ini dimanfaatkan oleh EVOS Icon untuk keluar dari comfort zone mereka. Untuk menghancurkan karya objektif outer bangunan turret yang sempat tak tersentuh. Dengan adanya pertahanan yang diperkuat oleh teman-teman dari Burns X Flash. Dan against kita melihat dari angka perekonomian tidak ada yang terlalu meliding, tidak ada yang terlalu mendominasi, bahkan terlihat equal dan tidak terlalu mempengaruhi karya itemization juga karena memang terlihat balance. Terpantau dari area sisi ITM sendiri yang selalu masuk karya lini pertahanan belakang yang dimiliki, dia udah cukup power dengan ada Athena Shield. That's why dia berani terus dengan adanya satu buah Breakfast Factor yang masuk karya lini belakang, ditambah lagi spell farm-nya yang kita tahu juga bisa ditambah dengan adanya Bloodlust dan juga adanya Dominance Ice dan Plate Armor. Itu yang mungkin membuat dirinya berani untuk bisa memberikan distractions dari backline yang dimiliki oleh EVOS Icon. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Doma di sini juga udah mulai mumpuni dengan ada Demon Hunter Sword, Carson Sight yang membuat damage-nya akan semakin pasti lagi memasuki menit-menit mid game. Ini menit yang cukup krusial. Ini akan menjadi satu buah setup tim fight Lord yang sangat sengit karena mereka sudah melakukan pertemuan. Oke, Intip. Super Sema berada di garis depan. Van der Slas dikeluarkan. Time journey masih ada di sana. Dan bahkan para pasukan dari EVOS Icon belum mengeluarkan soft skill mereka. Doma free hit dari belakang. No. ATM terlalu sakit. Siket mencoba untuk menutup suara Doma. Tapi nampaknya Veldora akan datang sebagai penentu. Apakah dia bisa menutup ATM? Where are you going ATM? Tapi nampaknya di Seven lebih enak untuk menjadi target. Wah, Dan Veldora Siket. dia nggak expect kalau Siket surprise attack. Donut, Win of Nature, masih coba untuk menyamakan Donut, tapi Doma tidak ada go away, tidak ada gelembung pelindung. Oh my god, kita bayangkan kalau EVOS Icon aja dengan ada Sutsujin, mereka berkali-kali kehilangan Lord, tapi kali ini tanpa ada Sutsujin, mampukah Wah, mereka maksa. bisa menyelesaikan Reflector? Lord kali ini? Tapi ATM? ATM kayaknya kurang respect dengan damage dan suara Doma, tapi Siket tiba-tiba flanking yang terjadi, memberikan semburan maut dan Lord kali ini free knock back untuk Burn X Flash. Wah, sangat disayangkan setup team fight yang tidak menguntungkan EVOS Icon dan bisa dibilang ya, Burn X Flash menyiapkan team fight mereka setelah Lord hadir tuh benar-benar rapi banget. Setelah ditumbangkan kali pertamanya sang pemegang Retribution Sutsujin, teman-teman dari EVOS Icon mereka kehilangan arah, bahkan memaksa untuk melakukan kontes bukan hal yang dipaksa. baik justru. Ivan Dan kini, akan coba dipaksa. Ivan? Oke, dia flicker terkeluarkan, Sutsujin masih bisa selamat. Untung selamat CP itu Yap. kalau Ivan
bener-bener dipaksa dan dia Mahal sih. kesangkut sekali sama Super Sema. Wah, udah nggak ada yang harus dikhawatirkan untuk di Seven. Dia nggak harus worry kalau time journey-nya dibuka untuk seorang Ivan. Dan gini teman-teman dari EVOS Icon, mereka harus menyiapkan defensif pertahanan. Ini masih ada poin plus sebetulnya dengan adanya satu Wavered Extract area of effect yang cukup luas dari seorang Krayt. Tapi ingat ini Lord yang sudah ter-enhance, terlebih lagi akan langsung automatically charge ke area 1 bangunan base turret. Ini nggak menutup kemungkinan Lord yang diamankan oleh Burn Express akan memangkas 3 base turret yang dimiliki oleh EVOS Icon karena mereka sudah memberikan pengawalan juga dengan adanya Lord yang berjalan di area top lane sana. Fokus mereka akan nantinya memanfaatkan Grombolan Wave Minion yang akan masuk di kloter selanjutnya. Seperti yang bakal kita pantau, si Cat yang sudah terbaut Immortality pun memberanikan diri untuk memberikan terror effect dan bahkan men-trigger adanya satu buah Turtle Puissance dari seorang Sutsujin untuk dibuka. Oke. Bahkan kalau bisa kita lihat si Cat kali Final ini Slash. masih menunggu, tapi lihat Final Slash-nya, Time Journey menyelamatkan seorang Choma. Tapi Choma kali ini gak bisa selamat di balik situ semua. ATM bersama dengan si Cat memporak-porandakan EVOS Icon di arah backline-nya. double kill. Mereka kehilangan 2. Hezi bencana. Si Cat masih punya immortality, mulai fokus ke arah depan. Catatan berhasil didapatkan, tapi gagal ditumbangkan. EVOS Icon menolak untuk dapat satu kekalahan di game yang pertama. Mereka masih mau lebih. Di Seven pun masih selamat dengan satu buah flicker. Tapi lihat invasi jungle. Sang Raja Hutan, sang macan putih. Hutannya malah digrogotin dan habis terhadap sosok dari Burn Express. Hanya membutuhkan 2 Lord ya. Tadi dari teman-teman Burn Express mereka mampu untuk membuat adanya satu buah serangan pressure ke area teman-teman EVOS Icon seperti kita menilik dari area replay ya. Teamfight Crucial Burn Express mereka tidak main-main dan memberanikan diri untuk memberikan serangan. Tapi EVOS Icon sebetulnya mereka meladeni ya dan merespons teamfight-nya dengan cukup baik dengan adanya posisi yang cukup baik juga dari Krayt. Walaupun memang ganjaran dari counter setup yang dimiliki oleh teman-teman EVOS Icon adalah hilangnya Doma, which is itu penting banget. Itu yang membuat akhirnya teman-teman Burn Express masih belum bisa untuk menembus atau bahkan melakukan strike push ke area high ground defensive yang dimiliki oleh EVOS Icon. Masukin menit 20, kita udah pantau juga dari area sisi Domanya sendiri udah mengamankan karya full item. Bahkan harus respect dengan ada Athena Shield untuk bisa menanggulangi damage yang datang dari seorang Sikat yang selalu tiba-tiba. Terlebih lagi dia juga punya memiliki penetrasi damage dengan Malefic Roar. Dan perlu diperhatikan adalah bagaimana posisi dari Donut juga yang baru terpick off 2 kali, tapi lihat poin pick off yang sudah diamankan. Ini membuktikan bahwa space yang diberikan dimanfaatkan dengan sangat baik. Dengan adanya item pool juga yang juga dikantongi oleh seorang Donut itu sendiri. Tapi Lord yang ketiga, ini Lord yang sudah ter-evolve, berbeda dengan Lord-Lord yang sebelumnya. Ketika teman-teman EVOS Icon, mereka berhasil men-secure karya Lord yang sedang dipoking oleh teman-teman dari Burn Express. Tidak menutup kemungkinan mereka bakal bisa untuk bangkit dan bahkan mengambil karya beberapa objektif. Cuman PR-nya, ya, dengan ada time journey dan tambah lagi dengan ada time boom yang sudah di-pop up. Itu sih yang sebenarnya nyebelin banget untuk bagaimana team fight yang di setup oleh EVOS Icon bisa direalisasikan. Oke, tapi kalau kita melihat gimana caranya Ivan ini harusnya udah bisa mendapatkan D7 terlebih dahulu sih. Pancing D7 yang gunain time journey. Karena kalau sosok Doma sekarang dipakai lagi di Skatek itu agak cukup kurang capable. Tapi Ivan yang malah terperangkap di depan sana. Flicker telah dikeluarkan, immortality-nya hilang. Krayt mencoba untuk menyelamatkan tapi ATM kali ini menutup Krayt. Menutup paruh dari Krayt. Mundur ke arah belakang. Damage terlalu sakit. Super Sema kali ini tidak ada lagi time journey untuk bisa menyelamatkan dirinya. Udah tidak ada time journey. Dengan adanya sosok dari seorang ATM, Krayt udah mulai harus berpikir 2 kali untuk gimana caranya dia bisa membuka PRS dengan sangat baik. Di sisi belakang sana, si Cat selalu menjadi sosok yang menyeramkan untuk Doma. 1 kali sembur, itu hilang. Tidak ada Athena Shield dan mungkin Doma bisa udah mulai memikirkan gimana caranya dia mempertahankan dirinya dari magic attack yang dimiliki oleh para pasukan dari EVOS Icon. Against area of effect yang sempat dibuka oleh Krayt ya, sebenarnya tidak mengenai sasaran karena bisa dihindari dengan baik oleh teman-teman dari Burn Express. Dan kita lihat Sutsujin Oke, bakal di-all-in. tidak ada time journey. Doma di depan sana, Very tapi fine. ATM damage terlalu sakit diterima oleh seorang Doma. Mundur ke arah belakang Veldora. dan Veldora versus everybody. Western Sanction can't just have to take. Damage terlalu sakit. Sikat di depan sana, menutup hari dari Right. Krayt. Masih dari Immortality, tapi Sutsujin Immortalnya pecah. Mau gak mau EVOS Icon mereka harus pulang. Dan kali ini misi untuk mendapatkan Lord kayaknya udah mulai harus dipikirkan 2 kali. Walaupun EVOS Icon memukul mundur Burn Express untuk pulang beberapa orang. Tapi nampaknya mereka nggak kenal gentar. EVOS Icon menolak melepaskan Lord kali ini. Yes, mereka menolak untuk dikalahkan. Masih
cukup kuat tentunya untuk bisa bertahan dari serangan demi serangan yang terus-menerus dilontarkan oleh pemain-pemain dari Burn X Plus. Dan bahkan mereka masih memberanikan diri juga untuk melakukan setup terhadap Lord yang cukup krusial, yang sudah ditarik juga di daerah teritorial yang dimiliki oleh EVOS Icon. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kalkulasi dari Cemeng selalu on point, walaupun sudah mulai ada team fight yang terjadi. Oke. Dengan adanya satu buah Town Impact. Time journey-nya for nothing. Doma free terhadap ATM. Tidak lagi ada yang bisa menutup seorang Cryde. ATM ATM. ditukar dengan seorang Sujin. ATM ter-take down. 1 untuk 1. Sembah. Doma versus everybody. Tapi Siket! Donat! Damage-nya terlalu sakit. Triple mendapatkan looking for Maniac. Kali ini dapatkan oleh seorang Donat. What a play from Donat. Maniac di game yang pertama di match pembuka hari ini. Dan bahkan ini bencana. EVOS Icon. Valdora versus everybody. Mereka mulai fokus ke arah base-nya. Cannot. Di Seven position dan bakal lihat spray down yang diberikan. Gak bisa membuat EVOS Base. Icon bertahan. Base menjadi pilihan utama dan Burn X Flash take the game one. Yes, Burns X Flash berhasil mengamankan 1 poin atas EVOS Icon dengan gameplay yang benar-benar rapi dan sesuai dengan strategi dan skenario yang mereka inginkan.